Bismillahirrohmanirrohim. Saya akan membuat video tentang cara membuat peta sesuai dengan perka desa atau SNI. Langkah pertama adalah georeference. Yang pertama itu kita buka dulu klik extension, kemudian pilih toolbar, kemudian pilih georeference. Kita lakukan ini sampai minimal 4 titik. Silahkan lihat baik-baik video ini. Kemudian, ini adalah tahap georeferensi. Yang pertama melakukan zoom di pertemuan koordinat sampai jelas. Kemudian, mulai memasukkan koordinat cara kliknya, klik kanan, lalu pilih F, X, dan Y. Terus tuliskan koordinat dengan benar, lakukan minimal sampai 4 titik. Setelah selesai, kita selanjutnya menyimpan hasil georeferensi. Yang pertama, klik table pada tab georeference. Pastikan errornya di bawah 0,5, kemudian pilih Rest TV, lalu berikan nama, kemudian pilih lokasi penyimpanan, lalu OK. Ini adalah tahap join data. Yang pertama langkahnya adalah klik file, kemudian add data, kemudian add XY data, kemudian cari file koordinatnya. Biasanya file ini formatnya Excel, terus pada kolom X, pilih koordinat X, pada kolom Y, dipilih koordinat Y. Nah, kemudian masukkan koordinat 49S itu, dipilih lalu OK. Setelah selesai melakukannya, ekspor hasil join data atau diubah ke SHP file. Yang pertama langkahnya, klik kanan pada layer, kemudian pilih data, kemudian pilih export file, lalu tentukan lokasi penyimpanan, terus klik simpan. Terus sekarang kita membuat batas admin. Nah, yang pertama memasukkan SHP adminnya, terus pilih Add to Box, kemudian pilih Data Management Tool, terus pilih Fitur, lalu pilih Polygon to Line, terus kita tunggu sebentar sampai ada tampilan window terbaru. Di dalam tahap pembuatan batas admin, setelah muncul Windows baru, pilih Save File Admin Area, kemudian klik Add, kemudian tunggu prosesnya sampai selesai, maka akan jadi hasilnya. Tinggal kita masukkan dan sesuaikan mana itu batas kabupaten, mana itu batas kecamatan, dan mana itu batas perairan, dan lainnya. Setelah selesai, kita lakukan ekspor batas admin. Yang pertama, langkahnya klik kanan pada layer, terus kita pilih export file, terus pilih lokasi penyimpanan, terus diberi nama, lalu simpan, dan tinggal ditunggu prosesnya saja. Selanjutnya melakukan atribut. Untuk atribut ini, langkahnya adalah yang pertama, klik kanan layer, klik kanan pada layer, pada file yang akan diatribut, kemudian pilih atribut, kemudian lakukan atribut dengan baik. Contohnya, jika kantor, maka kantor bupati itu yang mana, terus kantor kecamatan yang mana, dipilih dan disesuaikan. Begitu juga dengan batas, mana yang merupakan batas kabupaten, mana yang merupakan batas kecamatan, dan juga batas lainnya. Kalau jalan juga disesuaikan, mana yang merupakan jalan, kolektor, mana jalan lokal, mana jalan rel kereta api, dan yang lainnya. Terus saya sedang melakukan join data jumlah penduduk. Langkah yang pertama, klik kanan pada layer, pada admin area, lalu pilih atribut, terus pilih file, terus pilih join and relate. Kemudian cari file yang akan di-join, biasanya bentuknya itu Excel, terus pilih OK. Pada kolom 1, subdistrict, pada kolom 2, pilih kecamatan. Terus centang, keep all record, terus OK. Kemudian masih berlanjut dalam membuat tingkat kepadatan penduduk. Yang pertama, kita buat dulu yaitu jumlah laki-laki dan perempuan atau jumlah penduduk. Nah, di sini kita jumlahkan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Setelah itu membuat kolom luas wilayah. Caranya, kita menggunakan kalkul geometri, terus pilih area, terus pilih km atau kilometer, terus OK. Selanjutnya, kita menghitung kepadatan penduduk. Rumusnya itu adalah
jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Hasilnya nanti adalah jiwa per kilometer persegi. Nah, ada tips menentukan kepadatan penduduk. Yang pertama, kita menentukan nilai minimal dan maksimalnya. Maksudnya, nilai rendah, nilai terendah, dan nilai tertinggi kepadatan penduduk. Kemudian kita tentukan selisihnya, yaitu selisih nilai terendah dan nilai tertinggi. Terus hasilnya selisih tersebut dibagi menjadi 3. Jika nanti ada 3 kategori, misalnya ada 4 kategori, maka dibagi dengan 4, dan seterusnya. Kemudian ini adalah membuat file geodatabase. Untuk membuatnya itu sangat mudah. Yang pertama, klik kanan pada katalog, kemudian pilih geodatabase, lalu tulis nama, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat fitur dataset dan melakukan import save file. Langkah pertama, klik kanan pada file geodatabase, kemudian pilih fitur, maksudnya new fitur, dataset, kemudian tuliskan namanya tanpa spasi, terus klik OK. Langkah selanjutnya, pilih import data file save file yang akan diimport. Di sini ada kantor, jalan, sungai, batas admin, dan admin area, lalu pilih OK. Terus ini adalah membuat layer untuk keperluan simbologi. Caranya, klik kanan file di simbologi. Misalnya, kalau mau membuat simbol kantor, kita tinggal klik kanan, pilih layer, tulis lalu klik save, terus selesai. Kemudian, lakukan ini di file lainnya, yaitu file jalan, sungai, batas admin, dan lainnya. Langkah selanjutnya, kita akan mengatur atau memunculkan representatif. Caranya, perhatikan baik-baik. Klik kanan pada file simbologi. Contohnya, jika mau membuat simbol kantor, kita klik kanan pada properties, pilih representative, pilih menu, pilih change geometry, pilih representative, kemudian centang pada kotak aksik, lalu klik OK. Nah, setelah selesai, kita lakukan seperti ini di file lainnya, yaitu file sungai, batas, jalan, dan lainnya. Lalu kita bisa membuat simbologi. Caranya, klik kanan file di simbologi. Misalnya, untuk kantor, klik kanan, kemudian pilih properties, pilih representation, buat simbologi dengan baik dan cermat, dan juga hati-hati. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video secara seksama. Jangan lupa, dalam membuat simbologi, kalian harus membuka file perkadesa karena aturan membuat simbologi ada di situ semua, baik simbol kantor, jalan, batas admin, dan lainnya, semua ada di situ. Selanjutnya, kita akan membuat label admin. Langkahnya yaitu klik kanan layer, admin area, pilih properties, pilih label, kemudian dicentang. Terus tunggu sampai labelnya keluar. Lalu untuk menyesuaikan agar labeling kita sesuai yang kita inginkan, gunakan expression. Untuk kode penulisannya bisa diperhatikan video ini baik-baik karena kode ini merupakan script. Jika sudah selesai, klik OK. Dan akhirnya kita membuat tahap layout. Untuk tahap layout ini, langkah pertama adalah
kita menentukan ukuran kertas yaitu A4. Langkahnya yaitu pilih file, kemudian pilih Pack and Print Setup, pilih A4, kemudian pilih Landscape, kemudian klik OK. Setelah itu, sesuaikan ukuran peta dengan ukuran kertas yang tertampil. Membuat grid koordinat, langkahnya yaitu klik kanan pada peta, kemudian pilih Properties, kemudian pilih Grid, kemudian pilih Measure Grid, dan kemudian pilih Grid and Index, lalu tentukan interval gridnya, kemudian tinggal di next aja sampai akhirnya klik OK. Nah, untuk menghilangkan angka 0 ketika membuat grid, caranya cukup mudah. Klik kanan pada Properties, lalu klik Label, kemudian klik Additional Properties, terus pilih Number Format. Pada kolom angka, tulis angka 0, lalu OK. Ini membuat keterangan tepi di peta. Pada tepi peta ini, kita akan banyak terisi unsur-unsur peta, di antaranya ada judul peta, ada orientasi utara, kemudian skala garis dan angka, ada keterangan UTM, ada legenda, inset, ada sumber peta dan tahun peta. Untuk mempercepat waktu, saya meminta maaf karena saya mengkopas file peta saya yang lain, karena untuk bagian tepi peta saya sudah menyiapkan dan dari peta ke peta itu hampir sama, hanya sesuaikan dengan peta yang ditampilkan di sini. Membuat keterangan tingkat kepadatan penduduk, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa tingkat kepadatan penduduk itu harus benar. Tidak boleh asal-asalan, tidak boleh mengukur dengan subjektif kita sendiri, akan tetapi sudah ada rumusnya sendiri. Kemudian tingkat kepadatan penduduk disesuaikan dengan perintah dengan soal. Apakah diperintahkan dengan 3 kategori atau 4 kategori dan seterusnya. Terus tiap intervalnya itu harus sama, ini dengan tiap intervalnya itu harus sama, sangat penting dan paling krusial. Jangan sampai salah karena judul petanya aja tingkat kepadatan penduduk. Jika poin utamanya ada di sini, yaitu di tingkat kepadatan penduduk. Setelah layout selesai, kemudian kita lakukan penyempurnaan, yaitu membuat annotation. Caranya, klik kanan pada layer, kemudian pilih Convert to Annotation, lalu klik OK dan tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu, kita merapikan hasil annotation-nya. Yang pertama, klik Editor, kemudian pilih tombol Annotation yang tanda panah, dan ada huruf A. Kemudian kita rapikan dengan menggeser-geser sampai rapi, jangan ada yang overlap. Setelah selesai, silahkan diteliti lagi apakah benar-benar tidak ada label yang overlap. Jika yakin sudah selesai dan aman, maka tinggal stop editing. Terus nanti jika ada pilihan no atau yes, maka pilih yes. Itu adalah pilihan apakah hasil perubahan kita disimpan atau tidak. Kemudian ini adalah langkah terakhir, yaitu ekspor peta ke PDF. Caranya sangat gampang. Klik File, pilih Export, kemudian tentukan lokasi penyimpanan file yang akan diekspor,
lalu tuliskan nama, lalu klik ekspor, dan tunggu saja nanti hasilnya akan selesai. Baiklah, selesai sudah ujian spasial kali ini. Semoga bermanfaat dan beruntung dalam ujian ini. Semoga peta yang saya kerjakan ini lulus dalam ujian spasial. Amin, amin ya robbal alamin.